السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة له أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات.
أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, atas beberapa nikmat yang lainnya yang senantiasa masih Allah curahkan kepada kita. Meskipun dan terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia khilaf, sebagai manusia lalai dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak dari khatib sendiri dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan takwa. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat-umat yang mencintai beliau, umat yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, umat yang senantiasa menjalankan setiap perintah-perintah beliau melalui apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya berkumpul dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melewati ataupun kehilangan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana setiap kita, pribadi-pribadi kita, anak-anak kita dan keluarga kita semuanya memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Semua kita dapat menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, dan tanpa ada godaan. Dengan nikmatnya kita bisa membaca Al-Quran. Ada di antara kita yang mampu mengkhatam Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Ada di antara kita yang mampu mengkhatam 2 atau lebih. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita begitu nikmatnya dapat beribadah di bulan Ramadan, melaksanakan salat-salat wajib, salat-salat sunnah, bahkan kita rela menghadiahkan, menghabiskan waktu kita semata-mata untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malamnya kita menambah, malamnya setiap waktunya, setiap detiknya kita menambah ibadah-ibadah kita, amalan di malam kita, semata-mata ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah sebuah kenikmatan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, bagaimana semangat kita beribadah di dalam bulan Ramadan, sedekah kita di dalam bulan Ramadan, zakat yang kita keluarkan di bulan Ramadan, ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan di luar bulan Ramadan ini. Bagaimana semangat dan motivasi kita dalam beribadah di dalam bulan Ramadan bisa kita bawa di luar bulan Ramadan. Artinya apa hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bukanlah hamba yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Kita bukanlah alam makhluk yang beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi kita adalah hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Bukan hanya pada bulan Ramadan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ada yang mengatakan bahwasanya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum yang mereka hanya beribadah, kuat ibadahnya, bagus ibadahnya hanya pada bulan Ramadan saja. Ini dikatakan oleh para alim ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara kaum yang paling buruk. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan? Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena istiqamah, konsisten di antara perkara yang berat, di antara perkara yang susah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan selesai, adakah di antara kita yang hari ini sudah membaca Al-Quran 10 juz kata-kata? Adakah di antara kita yang sudah membaca Al-Quran 5 juz ketika Ramadan selesai? Tapi kalau di bulan Ramadan, kita yakin bahwasanya sampai dengan 1 minggu ini ada di antara kita yang sudah 10 juz, ada di antara kita yang sudah 5 juz. Ini kenapa? Motivasi dan semangat yang ingin kita capai, motivasi dan semangat yang ingin kita raih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiahkan kepada Muaz bin Jabal, yang mana Muaz bin Jabal adalah seorang sahabat yang Rasulullah hadiahkan sebuah doa, yang doa ini kemudian Muaz hadiahkan kembali kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai hari ini doa ini masih kita amalkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya doa ini juga senantiasa kita baca. Doa ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita kerjakan di luar Ramadan, insyaallah semangatnya, motivasinya sama dengan kita berada di dalam bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW karena cintanya kepada sahabat, memberikan hadiah yang baik kepada para sahabat-sahabatnya. Apa beliau doakan? Apa beliau hadiahkan kepada para sahabatnya? Ya Muaz, inni la'uhibbu. Wahai Muaz, sungguh aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu kata Allah, ya Muaz bin Jabal. Maka pada hari ini aku hadiahkan kepadamu satu doa, yang kiranya dengan doa ini ibadah kita bisa lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda mengatakan, ya Muaz, jangan kau pernah meninggalkan ketika engkau salat atau sebelum salam, bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat lain setelah salat, bacalah doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
menjadi hamba yang senantiasa taat kepadamu, senantiasa menjalankan perintahmu, senantiasa meninggalkan semua yang kau larang ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami dalam membaca Al-Quran. Bantu kami dalam mengerjakan salat ya Allah. Bantu kami dalam mengeluarkan sedekah kami ya Allah, zakat-zakat kami ya Allah. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengerjakan perintahnya, di dalam kita beribadah kepadanya, tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Salat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, puasa kita kerjakan, ini tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak ibadah yang bisa kita kerjakan dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kesehatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ini tidak akan mampu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mensandarkan diri kita, bergantung sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah seluruh ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang ingin kita laksanakan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu kami ya Allah, untuk kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah, agar kami senantiasa ridha ya Allah terhadap nikmat yang Engkau curahkan kepada kami ya Allah, agar kami ikhlas menerima semua ketentuan-Mu ya Allah. Bantu kami menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa menjalankan perintah-Mu dan bukan yang ingkar kepada-Mu ya Allah. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kaifa ashkurka ya Rabb?" Bagaimana kami bisa mensyukuri-Mu ya Rabb? Maka Allah pun memberitahukan kepada Musa alaihissalam, "Udhkuruni wa la tanzani, washkuruli wa la takfuruni." Maka ingatlah aku wahai makhluk-makhlukku, ingatlah aku wahai hamba-hambaku, dan janganlah kalian melupakanku. Maka di saat kita mengingat Allah, di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengingat kita. Allah pun akan mengingat kita di majelis yang lebih baik lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang itu adalah senantiasa bentuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, agar kami senantiasa beribadah kepada-Mu dengan cara yang baik ya Allah, agar ibadah yang kami kerjakan ikhlas semata-mata karena-Mu ya Allah, agar ibadah sedekah yang kami keluarkan, puasa yang kami lakukan, salat yang kami kerjakan ya Allah, semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami tidak mau ya Allah ibadah yang kami kerjakan, sedekah yang kami keluarkan ya Allah, bukan ikhlas karena-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan ya Allah, yang kami lakukan tanpa ikhlas, tanpa mengharapkan ridha daripada-Mu ya Allah, maka Engkau tidak akan menerima ibadah kami ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah di dalam menjalankan setiap perintah-Mu. Kami ikhlas semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami ikhlas semata-mata mengharapkan kebaikan dan keberkahan daripada-Mu ya Allah,
bukan mengharapkan pujian daripada manusia, bukan mengharapkan santunan dari orang-orang yang lainnya, tapi kami mengharapkan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami senantiasa mampu berinteraksi kepada-Mu dengan baik ya Allah. Dan sebagaimana kami mampu berinteraksi dengan baik dengan-Mu ya Allah, bantulah kami juga mampu berinteraksi dengan baik dengan sesama makhluk-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah agar kami bisa menjaga persaudaraan dengan anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Tidak ada kesalahan-kesalahan, tidak ada kekurangan-kekurangan di dalam kami berinteraksi dengan mereka ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami bisa menjaga persaudaraan dengan saudara-saudara kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada tali-Mu ya Allah, yang berpegang teguh kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahkan kami dalam beribadah kepada-Mu. Inilah hadirin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiahkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, yang hendaknya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengaplikasikan, mampu menerapkan doa-doa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkaruniakan dan menganugerahkan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah kepadanya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menkaruniakan kepada kita istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di antara hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, hamba yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmatnya, dan kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami sendiri dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.